Bangsa Mitanni adalah sebuah kerajaan yang berada di wilayah Mesopotamia Utara dan bagian timur Anatolia, modern-day Turki. Sekitar tahun 1500 hingga 1300 sebelum Masehi. Mereka adalah salah satu bangsa penting dalam sejarah dunia kuno, meskipun mereka tidak sepopuler Mesir atau Babilonia. Berikut adalah sejarah panjang bangsa Mitanni. Bangsa Mitanni diyakini berasal dari kelompok bangsa Indo-Arya yang migrasi ke wilayah Mesopotamia Utara dan Anatolia pada sekitar 1800 sebelum Masehi. Mereka kemungkinan merupakan gabungan dari berbagai kelompok yang berasal dari wilayah sekitar India dan Iran kuno. Mitanni dikenal juga dengan nama Hurrians. Namun budaya dan bahasa mereka sangat dipengaruhi oleh Indo-Arya, dengan penggunaan banyak istilah Sanskerta dalam budaya mereka. Pada puncak kejayaannya, kerajaan Mitanni menguasai wilayah yang luas, termasuk wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Suriah, Irak Utara, dan Turki bagian selatan. Mereka mendirikan kerajaan yang kuat dan memiliki pengaruh besar dalam politik wilayah tersebut. Kerajaan ini juga memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan besar lainnya pada masa itu, seperti Mesir, Babilonia, dan Hatti. Pada masa ini Mitanni terkenal karena kekuatan militernya, yang sebagian besar mengandalkan kavaleri. Mereka juga mengembangkan sistem pemerintahan yang cukup canggih. Salah satu aspek paling terkenal dari kerajaan ini adalah penggunaan kereta perang yang dikendalikan oleh kuda, yang merupakan salah satu ciri khas pasukan mereka. Kerajaan Mitanni memiliki hubungan yang baik dengan Mesir pada masa pemerintahan Firaun Amenhotep II, sekitar 1450 sebelum Masehi. Salah satu contoh dari hubungan ini adalah perkawinan antara putri Mitanni, Taduhepa, dengan Firaun Amenhotep II. Hubungan diplomatik yang erat ini menunjukkan pentingnya Mitanni dalam geopolitik Timur Tengah kuno. Pada sekitar 1350 sebelum Masehi, kerajaan Mitanni mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan ini, antara lain bangsa Hatti yang merupakan saingan utama Mitanni akhirnya berhasil menaklukkan wilayah mereka. Internal kerajaan Mitanni mulai melemah akibat masalah politik, seperti persaingan antara keluarga kerajaan dan pemberontakan lokal. Bangsa Assyria yang semakin kuat juga menekan kerajaan Mitanni, yang akhirnya memperburuk situasi mereka. Setelah jatuhnya ibu kota mereka, Wasukani, sekitar 1350 sebelum Masehi, kerajaan Mitanni secara bertahap terpecah dan menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Assyria. Meskipun kerajaan Mitanni runtuh, pengaruhnya tidak hilang begitu saja. Budaya mereka, terutama dalam hal seni, teknologi perang, dan administrasi, memberikan dampak yang bertahan lama. Banyak teknologi yang mereka kembangkan, terutama dalam hal penggunaan kuda dalam perang, diadopsi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahasa Mitanni sendiri adalah bentuk dari bahasa Hurrian yang terpengaruh oleh bahasa Indo-Arya. Mereka juga mencatatkan beberapa hal penting dalam prasasti, dan temuan-temuan arkeologi dari kerajaan ini menunjukkan tingkat peradaban yang tinggi, dengan keramik dan seni yang cukup maju. Secara keseluruhan, bangsa Mitanni merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peran penting dalam sejarah kuno Timur Tengah, meskipun mereka tidak memiliki catatan sejarah sebanyak beberapa kerajaan besar lainnya pada masa itu. Para penguasa bangsa Mitanni dikenal memiliki kebijakan yang cukup canggih dalam berbagai aspek pemerintahan, baik dalam hal administrasi, diplomasi, maupun militer. Berikut adalah beberapa kebijakan penting yang diterapkan oleh penguasa Mitanni. Penguasa Mitanni sering menggunakan perkawinan politik sebagai alat diplomatik untuk memperkuat hubungan dengan kerajaan besar lainnya, seperti Mesir, Hatti,
dan Babilonia. Salah satu contoh terkenal adalah perkawinan antara putri Taduhepa dari Mitanni dan Firaun Mesir Amenhotep II yang berlangsung pada abad ke-15 sebelum Masehi. Perkawinan ini adalah simbol hubungan damai antara kedua kerajaan dan juga cara untuk memperkuat aliansi politik. Kebijakan ini tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga meningkatkan pengaruh Mitanni di kawasan tersebut. Beberapa surat diplomatik yang ditemukan antara penguasa Mitanni dan Firaun Mesir menunjukkan adanya pertukaran hadiah, perjanjian damai, dan bahkan permintaan bantuan militer. Penguasa Mitanni sangat memperhatikan kekuatan militer, khususnya kavaleri. Mereka terkenal karena penggunaan kereta perang yang ditarik oleh kuda, yang merupakan salah satu ciri khas pasukan mereka. Para penguasa Mitanni memanfaatkan keunggulan teknologi ini untuk mendominasi medan perang dan mempertahankan wilayah mereka dari ancaman luar. Selain itu, para penguasa Mitanni dikenal memiliki sistem pelatihan militer yang ketat, terutama untuk prajurit kavaleri. Keahlian dalam mengendalikan kuda dan kereta perang menjadi salah satu faktor kunci dalam kemenangan mereka di banyak pertempuran. Para penguasa Mitanni berusaha meningkatkan infrastruktur kerajaan mereka dengan membangun kota-kota dan sistem pertahanan yang kokoh. Ibu kota mereka, Wasukanni, yang terletak di tepi sungai Kabur, merupakan pusat administrasi dan ekonomi kerajaan. Selain itu, penguasa Mitanni juga mengembangkan jaringan jalan dan sistem irigasi yang memungkinkan pertanian berkembang dengan baik. Hal ini membantu menciptakan kestabilan ekonomi dan mendukung keberlanjutan kerajaan dalam jangka panjang. Para penguasa Mitanni memiliki kebijakan administrasi yang baik dengan penggunaan sistem catatan untuk memantau keuangan dan pajak. Dalam berbagai prasasti yang ditemukan, terlihat bahwa mereka memiliki pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan pengelolaan sumber daya alam. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk mendanai pasukan dan proyek-proyek pembangunan, serta untuk memberi upah kepada pejabat dan tentara. Selain itu, mereka juga menetapkan kebijakan yang mendukung perdagangan dengan kerajaan-kerajaan tetangga, yang menjadi sumber penting pendapatan kerajaan. Agama di kerajaan Mitanni sangat dipengaruhi oleh kepercayaan Indo-Arya, dengan penyembahan kepada dewa-dewa seperti Mitra, Varuna, dan Indra. Para penguasa Mitanni seringkali memperlihatkan kebijakan toleransi terhadap agama lokal yang ada di wilayah mereka, seperti agama Hurrian. Mereka juga memanfaatkan agama untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Banyak prasasti yang menunjukkan bahwa para penguasa Mitanni menggambarkan diri mereka sebagai pelindung agama dan upacara keagamaan. Penguasa Mitanni seringkali berperan sebagai mediator dalam konflik antara kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah. Mereka berada di persimpangan jalur perdagangan antara Mesopotamia, Anatolia, dan Levant, yang memberi mereka posisi strategis untuk bernegosiasi dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Hatti dan Babilonia. Karena posisi strategis ini, penguasa Mitanni mengembangkan kebijakan luar negeri yang berfokus pada aliansi dan pembentukan perjanjian damai untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk memperluas wilayah pengaruhnya tanpa harus terlibat dalam konflik besar. Penguasa Mitanni menerapkan hukum yang berbasis pada tradisi Hurrian dan Indo-Arya. Hukum-hukum ini biasanya mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kepemilikan tanah, perdagangan, dan peraturan keluarga. Salah satu bentuk hukum yang penting adalah hukum yang mengatur status sosial dan hak-hak individu, termasuk hak-hak para bangsawan dan rakyat biasa. Para penguasa Mitanni juga mengatur pelaksanaan keadilan
melalui pejabat-pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas hukum dan ketertiban. Kebijakan para penguasa bangsa Mitanni, meskipun banyak yang bersifat strategis dan pragmatis, sangat berperan dalam membentuk kekuatan dan pengaruh kerajaan mereka. Mereka sangat memperhatikan hubungan diplomatik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, serta penguatan kekuatan militer untuk menjaga kestabilan dan kemakmuran kerajaan. Keberhasilan kebijakan ini membuat Mitanni menjadi salah satu kerajaan yang signifikan di kawasan Timur Tengah pada masanya, meskipun akhirnya jatuh akibat berbagai faktor eksternal dan internal. Peperangan pada masa bangsa Mitanni memainkan peran penting dalam membentuk kekuatan dan pengaruh mereka di Timur Tengah kuno. Sebagai kerajaan yang berada di wilayah antara Mesopotamia, Anatolia, dan Lewan, mereka sering terlibat dalam konflik dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya, termasuk Mesir, Hatti, Babilonia, dan Assyria. Berikut adalah beberapa peperangan penting yang terjadi selama masa pemerintahan bangsa Mitanni. Salah satu musuh utama bangsa Mitanni adalah kerajaan Hatti, yang terletak di Anatolia, sekarang bagian dari Turki. Hatti merupakan kekuatan besar yang bersaing dengan Mitanni untuk menguasai wilayah sekitar mereka, terutama wilayah yang kaya sumber daya alam. Konflik antara Mitanni dan Hatti sering terjadi di sepanjang perbatasan, dan salah satu peperangan terbesar adalah ketika Hatti mencoba untuk menguasai wilayah yang berada di bawah pengaruh Mitanni, termasuk wilayah sekitar Sungai Khabur yang merupakan pusat penting kerajaan Mitanni. Peperangan ini berlangsung beberapa kali, dan pada akhirnya, pada sekitar 1350 sebelum Masehi, Hatti berhasil menaklukkan beberapa wilayah penting milik Mitanni, termasuk ibu kota mereka, Wasukani. Meskipun demikian, bangsa Mitanni tetap memiliki pengaruh di beberapa wilayah hingga akhirnya jatuh di bawah dominasi Assyria. Babilonia adalah salah satu kekuatan besar di wilayah Mesopotamia yang juga sering berkonflik dengan bangsa Mitanni. Konflik antara Babilonia dan Mitanni biasanya berkisar pada perebutan kontrol atas wilayah strategis dan sumber daya alam. Peperangan ini kadang-kadang melibatkan aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Assyria untuk memperkuat posisi mereka. Salah satu contoh peperangan penting antara Mitanni dan Babilonia terjadi pada sekitar 1600 sebelum Masehi, ketika Mitanni mengalahkan Babilonia dalam beberapa pertempuran dan berhasil mempertahankan kekuasaan mereka di wilayah utara Mesopotamia. Namun, konflik ini berlanjut selama berabad-abad dengan Babilonia yang akhirnya kembali memperoleh kekuatan setelah kemunduran kerajaan Mitanni. Kerajaan Assyria yang terletak di bagian utara Mesopotamia menjadi musuh utama bagi Mitanni pada akhir periode kerajaan ini. Seiring dengan berkembangnya kekuatan Assyria di bawah raja-raja seperti Tiglath-Pileser I, mereka mulai menekan wilayah kekuasaan Mitanni pada sekitar 1360. Sebelum Masehi, Assyria mengalahkan pasukan Mitanni dalam beberapa pertempuran besar dan menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mitanni, termasuk wilayah sekitar Sungai Khabur. Pada akhirnya, Assyria berhasil menaklukkan ibu kota Wasukani pada sekitar 1350. Sebelum Masehi, menandai berakhirnya dominasi Mitanni. Setelah itu, sebagian wilayah yang dulu dikuasai oleh Mitanni menjadi bagian dari Kekaisaran Assyria, dan kerajaan Mitanni secara formal jatuh. Meskipun tidak sebanyak konflik dengan Hatti dan Assyria, bangsa Mitanni juga terlibat dalam peperangan dengan Mesir pada masa pemerintahan Firaun Thutmose IV dan Amenhotep II. Mesir dan Mitanni memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik, termasuk pernikahan politik, tetapi kadang-kadang terjadi ketegangan mengenai pengaruh mereka di wilayah Suriah dan Palestina.
yang merupakan kawasan strategis. Salah satu pertempuran terkenal antara Mesir dan Mitanni terjadi ketika Firaun Thutmose IV mencoba memperluas wilayah Mesir ke utara, ke wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Mitanni. Meskipun Mesir berhasil memenangkan beberapa pertempuran kecil, bangsa Mitanni tetap mempertahankan pengaruh mereka di wilayah Suriah. Aliansi melalui perkawinan politik juga membantu meredakan ketegangan ini, dan pada akhirnya hubungan antara Mesir dan Mitanni menjadi lebih damai. Sebagai contoh, putri Mitanni, Taduhepa, menikah dengan Firaun Amenhotep II yang memperkuat hubungan antara kedua kerajaan. Sebelum mencapai puncak kejayaannya, bangsa Mitanni terlibat dalam serangkaian pertempuran untuk menyatukan berbagai suku dan wilayah yang ada di sekitarnya. Salah satu perjuangan besar adalah untuk menaklukkan suku-suku Hurrian yang lebih kecil, yang mendiami wilayah yang sekarang dikenal sebagai wilayah Kurdistan dan Armenia. Setelah menyatukan wilayah ini, Mitanni berhasil membangun sebuah kerajaan yang cukup kuat dengan pusat pemerintahan di Wasukani. Mereka juga berhasil mengalahkan beberapa kerajaan lokal dan menguasai daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, termasuk daerah penghasil kuda dan logam yang penting untuk kekuatan militer mereka. Sebagian besar wilayah yang dihuni oleh bangsa Hurrian berada di sekitar wilayah yang dikuasai oleh Mitanni. Meskipun bangsa Hurrian secara budaya dan bahasa dekat dengan Mitanni, mereka seringkali terlibat dalam konflik internal dengan kerajaan Mitanni. Beberapa peperangan terjadi sebagai akibat dari pemberontakan dan upaya suku Hurrian untuk memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan Mitanni. Sebagai kerajaan yang menguasai wilayah Suriah Utara dan daerah sekitar, Mitanni terlibat dalam sejumlah peperangan dengan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar mereka, seperti kerajaan Amurru yang terletak di sepanjang pantai Mediterania Timur. Konflik ini seringkali terjadi karena perebutan wilayah dan kontrol atas jalur perdagangan. Peperangan pada masa bangsa Mitanni lebih banyak berkisar pada konflik untuk mempertahankan atau memperluas wilayah mereka, serta mempertahankan kekuasaan atas kerajaan-kerajaan tetangga. Mereka dikenal karena keahlian mereka dalam peperangan kavaleri dengan pasukan yang terdiri dari kereta perang yang ditarik oleh kuda. Meskipun mereka mengalami beberapa kemenangan besar, kebijakan diplomatik dan pernikahan politik juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kerajaan Mitanni. Pada akhirnya, serangkaian peperangan dengan Hatti, Assyria, dan Babilonia menyebabkan runtuhnya kerajaan Mitanni pada sekitar 1350 sebelum Masehi. Peninggalan dan warisan bangsa Mitanni menjadi topik yang menarik bagi banyak ilmuwan dan sejarawan, karena meskipun kerajaan ini tidak sepopuler Mesir atau Babilonia, namun pengaruhnya sangat signifikan dalam perkembangan sejarah Timur Tengah kuno. Sebagai salah satu kerajaan yang memainkan peran kunci dalam geopolitik Mesopotamia, warisan bangsa Mitanni tercermin dalam berbagai aspek seperti budaya, militer, administrasi, dan diplomasi. Berikut adalah beberapa pandangan dari ilmuwan dan sejarawan terkait jejak warisan peninggalan bangsa Mitanni. Sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa warisan budaya bangsa Mitanni berhubungan erat dengan bangsa Hurrian dan Indo-Arya. Bahasa yang digunakan oleh bangsa Mitanni adalah bahasa Hurrian yang dipengaruhi oleh bahasa Indo-Arya, seperti yang terlihat pada penggunaan istilah-istilah Sanskerta dalam prasasti mereka. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh kuat dari migrasi bangsa Indo-Arya ke kawasan ini. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa pengaruh budaya Indo-Arya sangat terlihat dalam aspek keagamaan, karena dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Mitanni seperti Metra, Varuna, dan Indra merupakan dewa-dewa utama dalam agama Hindu kuno. Ini menunjukkan adanya interaksi budaya yang sangat besar antara bangsa Mitanni
dan kebudayaan India kuno. Beberapa ilmuwan seperti A.H. Saiche menganggap bahwa bangsa Mitanni memiliki hubungan dekat dengan peradaban Indus dan kebudayaan India Arya. Para sejarawan sering menyoroti kemampuan militer bangsa Mitanni, terutama dalam hal penggunaan kavaleri dan kereta perang. Para penguasa Mitanni sangat mengutamakan kekuatan pasukan berkuda, yang menjadi salah satu elemen penting dalam kemenangan mereka dalam berbagai pertempuran. Penggunaan kereta perang yang ditarik oleh kuda di medan perang menjadi ciri khas pasukan Mitanni. David Oates, seorang ahli arkeologi dan sejarawan yang mempelajari sejarah bangsa Assyria, berpendapat bahwa banyak inovasi militer yang dikembangkan oleh bangsa Mitanni, seperti teknik pelatihan kavaleri, akhirnya diadopsi oleh kerajaan-kerajaan besar lainnya di Timur Tengah, termasuk Assyria dan Babilonia. Ini menjadi salah satu warisan militer penting yang bertahan lama di kawasan tersebut. Diplomasi bangsa Mitanni yang menggunakan perkawinan politik sebagai alat untuk memperkuat aliansi dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Mesir, Hatti, dan Babilonia juga menjadi salah satu aspek yang sering dibahas oleh para sejarawan. Trevor Bryce, seorang ahli sejarah Hatti dan Timur Dekat Kuno, menyoroti bagaimana penguasa Mitanni menggunakan pernikahan antar bangsa untuk menciptakan ikatan yang kuat dengan negara-negara besar. Aliansi melalui perkawinan ini adalah salah satu strategi penting yang digunakan untuk menghindari konflik besar dan memastikan stabilitas kerajaan. Perkawinan Putri Taduhepa dari Mitanni dengan Firaun Amenhotep kedua adalah contoh utama dari kebijakan ini, yang memperkuat hubungan antara kedua kerajaan. Para ilmuwan juga menyoroti sistem pemerintahan dan administrasi yang diterapkan oleh bangsa Mitanni. Mereka memiliki struktur pemerintahan yang kompleks, dengan pejabat tinggi yang mengelola keuangan, pajak, dan administrasi kerajaan. Ini mencerminkan kemampuan bangsa Mitanni dalam mengelola kekaisaran besar yang mencakup wilayah yang luas. John D. Hawkins, seorang pakar dalam sejarah Mesopotamia dan Anatolia, berpendapat bahwa sistem administrasi dan birokrasi yang diterapkan oleh Mitanni memiliki pengaruh besar terhadap kerajaan-kerajaan berikutnya di wilayah tersebut, seperti Assyria dan Babilonia. Prasasti dan dokumen-dokumen yang ditemukan menunjukkan bagaimana mereka mengelola tanah, sumber daya alam, dan kebijakan pajak dengan efisien. Peninggalan arkeologis dari bangsa Mitanni ditemukan di berbagai lokasi, seperti di kota-kota yang kini berada di wilayah timur Laut Suriah dan bagian-bagian dari Turki dan Irak. Beberapa temuan penting meliputi prasasti, tablet perjanjian diplomatik, dan sisa-sisa kota-kota kuno mereka, seperti di Wasukani, ibu kota Mitanni. Penemuan tablet-tablet diplomatik yang mencatat perjanjian antara Mitanni dan kerajaan-kerajaan besar lainnya, seperti Mesir, Hatti, dan Babilonia, memberikan wawasan penting tentang hubungan internasional pada masa itu. Para arkeolog seperti David Oates dan Hans Peter Kuhnen telah meneliti dan mempublikasikan hasil penemuan ini, yang memberikan informasi berharga tentang pemerintahan, hubungan diplomatik, serta aspek budaya bangsa Mitanni. Beberapa prasasti yang ditemukan juga menunjukkan penggunaan bahasa Hurrian dengan pengaruh Indo-Arya, serta penggunaan sistem penulisan cuneiform yang diadaptasi dari tradisi Mesopotamia. Sebagian besar sejarawan sepakat bahwa meskipun bangsa Mitanni mengalami keruntuhan sekitar 1350 sebelum Masehi, warisan mereka terus memengaruhi peradaban yang datang setelahnya. Mark van de Meerop, seorang sejarawan terkemuka, berpendapat bahwa pengaruh bangsa Mitanni, terutama dalam hal militer, diplomasi, dan tata kelola pemerintahan, dapat dilihat dalam kebijakan yang diterapkan oleh kerajaan Assyria yang kemudian menguasai wilayah mereka. Meskipun tidak ada kerajaan besar yang secara langsung menggantikan Mitanni,
banyak aspek pemerintahan dan budaya mereka diadopsi oleh kerajaan-kerajaan yang muncul setelahnya. Misalnya, penggunaan kereta perang oleh Assyria dan Hatti mencerminkan pengaruh langsung dari inovasi militer Mitanni. Warisan bangsa Mitanni, meskipun tidak sepopuler beberapa kerajaan besar lainnya, tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan sejarah Timur Tengah kuno. Para sejarawan dan ilmuwan sepakat bahwa pengaruh mereka dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti budaya, bahasa, administrasi, diplomasi, dan militer. Keahlian mereka dalam hal perang berkuda dan diplomasi antar bangsa memberikan kontribusi besar bagi sejarah kawasan tersebut. Dengan peninggalan arkeologis yang ditemukan di berbagai situs, kita dapat terus mempelajari dan memahami lebih jauh tentang peradaban yang memengaruhi banyak kerajaan besar setelahnya.